Apa kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus kembali menjumpai Anda dalam Sapa Redaksi On Location. Kesempatan kali ini redaksi akan mengunjungi persisnya di lokasi Kura-Kura Bali, tepatnya di kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali, Denpasar Selatan. Redaksi ingin menyapa narasumber Bapak Tantowi Yahya selaku Komisaris Utama Kura-Kura Bali, beserta dengan Bapak Zaki Hakim selaku Humas dari Kura-Kura Bali ini. Kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan dari proyek kawasan ekonomi inklusif ini, kemudian latar belakangnya apa, dan kedepannya seperti apa. Ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location, kita akan masuk mengunjungi mereka. Baik, nah saudara, saya langsung saja menjumpai narasumber kita yang luar biasa lah untuk hari-hari yang gembira, sehat. Tentunya Bali harus begitu kondisinya kan. Om Swastiastu, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Dan Kak Zaki Hakim. Baik, nah saudara, Pak Tantowi Yahya dalam Kura-Kura Bali ini dalam struktur, kalau tidak salah, sebagai Presiden Komisaris Kura-Kura Bali. Gitu ya? Kayak Alhamdulillah betul. Abang, kakak, atau Pak ini biasanya? Sarawak bela. Terima kasih loh Pak Tantowi ya, Oke. atas waktunya dengan Kompas TV. Terima kasih sudah datang ke sini ya. Terima kasih sama-sama Pak. Kemudian ada Pak Zaki Hakim, Mas Zaki, Bang Zaki Hakim. Bang Zaki selaku Kepala Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kura-Kura Bali. Salam sehat selalu. Luar biasa. Nah, saya mungkin ke Bang Tantowi dulu ya. Bang, masyarakat sudah boleh dikatakan mulai mendengar dan mengetahui tentang Kura-Kura Bali Serangan. Tetapi ada juga yang masih abu-abu. Sebetulnya apa? Gitu kan, seperti apa Kura-Kura Bali ini? Konsepnya kayak apa? Gitu. Nah, kami mencoba untuk redaksi menyapa Bang Tantowi dan Bang Zaki untuk mungkin sedikit memberikan penjelasan atau gambaran, potretnya, latar belakang, kok ada ide, ada muncul pemikiran di posisi serangan, yang kita tahu serangan panas, tandus tadinya. Akhirnya akan ada konsep sebuah yang dinamakan Kura-Kura Bali Island. Boleh kan? Bagaimana Bang Tantowi menjelaskan atau memberikan pandangan kepada masyarakat terkait ide dasar, konsep awal, itu seperti apa? Silakan. Ya, Mas Bambang, sekali lagi terima kasih untuk kedatangannya ke kampus United in Diversity, UID, yang terletak di Kura-Kura Bali, ya, atau Bali Turtle Island. Nah, memang betul banyak yang sudah jelas pulau ini apa, peruntukannya menjadi apa, masa depannya seperti apa. Tapi seperti yang disampaikan tadi, banyak juga yang masih belum jelas, bahkan abu-abu. Betul. Jadi ada kawasan ekonomi khusus. Itu satu. Tambah lagi. Jadi ini kesempatan yang paling bagus bagi kami untuk menjelaskan. Jadi Kura-Kura Bali ini adalah sebuah pulau yang luasnya 490 hektar yang diproyeksikan menjadi pulau yang nantinya akan bergerak pada area kawasan pemukiman. Kawasan pemukiman. Kemudian kawasan pariwisata, kemudian kawasan pendidikan termasuk riset dan teknologi di dalamnya. Kemudian juga ini akan diproyeksikan menjadi suatu kawasan percontohan bagaimana sebuah pulau itu bisa dijalankan secara sustainable dengan berpijak pada filosofi kehidupan masyarakat Bali, yaitu Trihita Karana. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa masyarakat Bali itu telah menjalankan satu filosofi selama ratusan tahun
apa yang disebut dengan Trihita Karana, yaitu 3 cara untuk mencapai kebahagiaan. Orang Bali itu percaya betul ya bahwa untuk bahagia itu kita itu harus baik dengan manusia, baik dengan alam, dan juga baik dengan yang di atas, pencipta kita. Di Islam itu ada tuh Bang. Iya. Jadi hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Ya. Rahmatan lil alamin. Tapi tanpa bermaksud untuk menonjolkan Bali, orang Bali ini they walk the talk gitu. Iya. Jadi mereka jalankan betul itu Trihita Karana dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, pulau kura-kura ini nanti akan dibangun dengan mengadopsi konsep itu. Nah, percaya atau tidak bahwa Trihita Karana itu adalah saripati dari 17 Sustainable Development Goals. Oh ya, Nah, luar biasa kan? luar biasa ya. Jadi Tanpa disadari ternyata. tanpa disadari. Dunia tuh merumuskan itu 17. Orang Bali cukup tiga saja. 3 saja gitu. Nah, inilah yang coba kita realisasikan melalui pembangunan-pembangunan yang ada di pulau ini. Oke. Jadi kalau ditanya ini apa? Ya ini real estate sebenarnya. Real estate. Yang didesain sebagai tempat pemukiman yang nyaman. Oke. Ya. Kemudian tempat orang belajar menimba ilmu, khususnya ilmu-ilmu baru. Dan juga di sini akan menjadi satu tempat di mana orang bisa menikmati berbagai atraksi yang konotasinya itu adalah pariwisata. Oke. Nah, dengan demikian bahwa pulau ini ya akan bermanfaat bukan saja bagi masyarakat Desa Serangan yang berdampingan langsung dengan kita, tapi akan berkontribusi banyak terhadap pencapaian jumlah turis yang datang ke Bali dan juga dalam rangka menolong transisi Bali dari yang selama ini dikenal dengan apa namanya itu turisme Pariwisatanya, massal, mass tourism, menjadi quality tourism. Oke. Kurang lebih gitu. Sebetulnya nembaknya ke situ ya. Nembaknya banyak. Nembaknya banyak. Iya. Ya. Tapi memang yang agak kemarin sempat dibicarakan mass tourism, masih berpikiran pindah ke quality tourism, kan masih bingung gampang nih. Apa gini? Mungkin salah satu solusinya. Ya. Kura-kura Bali memberikan itu gitu ya. Ya. Saya geser ke Bang Zaki dulu. Silakan. Ya. Bang Zaki kalau boleh kan dibilang bahwa konsep island ini tadi ada 4 sampai 5, ada pendidikan, ada pariwisata segala macam. Nah, kalau kita berbicara tentang konsep sekarang, pembangunannya, kalau kita masuk ke sana sekarang itu sudah sampai ke tahapan apa sih? Atau di dalamnya itu seperti apa step-step yang ke depan? Jadi kalau saya boleh tarik sedikit ke belakang itu jadi Pak Tanto sempat menyampaikan kita akan menjadi percontohan, menjadi prototipe begitu kan. Jadi waktu 3 Desember 2021 Pak Presiden Joko Widodo bersama dengan Gubernur Koster dan juga Menteri Bappenas Pak Suharto Monoarfa berkesempatan di sini di Kura-Kura Bali di salah satu amenities kami Tree Mountains itu meluncurkan peta jalan ekonomi Kerti Bali. Nah, dalam peta jalan ekonomi Kerti Bali itu diharapkan bisa membawa Bali keluar dari mass tourism ke quality tourism tadi. Apakah itu tadi ecotourism, edutourism, teknologi tourism, health tourism, dan seterusnya, sports tourism bahkan. Nah, dari situ turunannya akhirnya ada kawasan ekonomi khusus Sanur yang mengenai kesehatan, dan yang di kita mandatnya adalah kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali untuk pariwisata dan industri kreatif. Nah, jadi yang terkaitan dengan education, kaitannya dengan sports, kaitan dengan movie industry, fashion industry, music industry, ya apalagi kita ada legenda musisi country, ya pas cocok banget itu kan dari universe align gitu. Nah, kita hal-hal seperti itu. Jadi kita akan menarik supaya ada alternatif dari mass tourism itu. Kita mulai dulu dari Kura-Kura Bali dan nanti bisa ditularkan ke Pulau Bali secara keseluruhan. Jadi konsepnya memberi alternatif dari yang mass tourism seperti ini sudah ada. Oke. Jadi Bang Tantowi, kalau dibilang ini percontohan berarti tidak boleh gagal dong ya? Ya, semua orang tidak ingin gagal sebenarnya. Ya. Jadi harus
betul-betul itu kan. Iya. Dan ini kan kalau saya lihat ada step. Kalau tadi ada sekarang yang ada universitas ya sekolah. Iya. Sekolah. Nah, kemudian di sini sudah ada gedung tempat kita apa ya bahasanya? Kampus kita lah ya. Kampus ya. Nah, kemudian pengembangan ke depan seperti apa sih? Kalau Ya. sekarang di jaraknya sudah Ya. seperti apa? Jadi kalau disederhanakan ya, Iya. kita itu menjual 3L di Kura-Kura Bali ini. Jadi satu itu adalah living, kedua learning, dan ketiga adalah lifestyle. Nah, living itu artinya bahwa di sini akan dibangun kawasan hunian dari berbagai tipe, sehingga menjanjikan tempat pemukiman yang nyaman, aman, dan berkesinambungan. Karena basis kita adalah Sustainable Development Goals. Ya. Pengejawatahan itu menjadi berbagai macam bentuk bangunan ya. Ada landed apartment ya, ada villa, ada apartemen biasa gitu ya. Tapi semuanya itu wawasannya itu adalah berwawasan lingkungan ya. Oke. Kemudian sebagai learning, nah ini menarik nih menjawab pertanyaan Bambang tadi. Kita sekarang berada di kampus UID Bali Campus. Kampus ini baru saja diresmikan pada tanggal 16 November di sela-sela G20 kemarin. oleh Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping pada waktu itu. Mengapa ada Presiden Xi Jinping? Karena kampus ini adalah salah satu dari manifestasi kerjasama Indonesia-Tiongkok. Indonesia-Tiongkok. Nah, jadi ada kereta cepat Jakarta-Bandung tuh ya. Kemudian ada beberapa proyek lagi, salah satunya itu adalah ini ya. Kemudian di kampus ini kita itu menjalankan berbagai kerjasama kita dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Oke. Jadi UID itu dibangun secara bersama-sama oleh Universitas Indonesia, kemudian MIT Sloan School of Management Boston, Massachusetts, dan juga grup Gajah Tunggal melalui koran Suara Pembaruan waktu itu. Dan ini adalah 3 sektor di masyarakat yang diharapkan akan dapat terus berperan dalam mengisi pembangunan. Jadi ini bukan seperti kampus Udayana gitu, UI gitu, enggak. Ini adalah kampus di mana kita merealisasikan berbagai kerjasama kita. Jadi program-program yang kita bangun untuk atau dalam rangka capacity building, kemudian dalam rangka membantu pemerintah untuk melahirkan calon-calon pemimpin bangsa, ya, yang berwawasan lingkungan, inklusif dan lain sebagainya. Nah, jadi kampus ini ya ada terus, ya, dan kita terus menerima kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, bukan hanya dari luar negeri, tapi dalam negeri juga bisa. Nah, kemudian di sekitar kampus ini akan dibangun teknologi park, ya. Teknologi park. Teknologi park. Nah, disinilah akan dikembangkan, akan dipelajari secara serius ilmu-ilmu baru yang dibutuhkan untuk merealisasikan program-program output dari G20 kemarin. Misalnya itu adalah akselerasi transisi energi dari fosil ke renewable. Kemudian digitalisasi, kemudian artificial intelligence, kemudian genomic. Itu adalah ilmu-ilmu baru betul. Ya, yang dibutuhkan. Nah, ini kita prediksikan, atau bukan diprediksikan, kita proyeksikan tempat-tempat di sekitar kampus ini akan menjadi wilayah untuk pengkajian, pembelajaran ilmu-ilmu baru tersebut. Ya. Tapi bukan hanya itu, di sini juga akan dibangun intercultural school, ya, dari pendidik dari TK, dari SD, dari kindergarten sampai dengan SMA. Ya, akan dibangun di sini. Jadi ini benar-benar kita mencakup semuanya lah, ya. Nah, yang ketiga lifestyle itu kita berbicara pariwisata lebih banyak. Jadi akan ada beberapa atraksi di sini yang berpotensi mendatangkan wisatawan dan juga mendatangkan devisa. Misalnya marina. Akan dibangun di sini marina level dunia pertama di Indonesia dan dengan sendirinya di Bali. Nah, marina itu adalah satu kebutuhan saat ini, mengingat 2/3 wilayah kita itu adalah air, dan sekarang ini kita harus sadar
konsep masa depan pariwisata itu sudah tidak lagi orang melalui udara, tapi orang akan datang ke negara-negara lain menikmati keindahan alam itu dari atas air. Nah, di sini kita mengantisipasi akan terjadi booming kedatangan pariwisata, wisatawan yang datang melalui air atau laut. Nah, oleh karena itulah kita jawab dengan pembangunan marina nanti kita akan melihat lokasinya. Baik. Menarik ya ini. Tapi saya kira kayaknya kita perlu mengenalkan juga kepada pemirsa, masyarakat bahwa kita ada satu lagi, kalau nggak salah ada museum ya di bawah atau marketing ya, yang bagian dari kampus juga ini. Kayaknya kita harus bergeser gitu, Bang Tantowi, Bang Zaki. Sembari nanti kita bahas sebetulnya. Nanti tadi menarik ya. Jadi kalau kita bicara tentang kampus, sebetulnya bukan kampus secara building, tetapi learning. Ada pembelajaran, learning hub. Jadi tempat pembelajaran, tempat mendapat pencerahan, pengembangan. Ya, menarik lah ya. Tapi kita harus geser ke sana kayaknya supaya masyarakat juga lebih dekat dengan kura-kura Bali gitu ya. Siap. Baik. Minum dulu, kita minum. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama saya dengan Pak Tantowi, dengan Bang Jaki. Kita nanti akan geser ke satu tempat, kita akan membahas lagi, memperdalam itu. Sebelum kita nanti akan diajak jalan-jalan nih, ya kita melihat kondisi. Baik, tetap bersama kami dalam Sapa Redaksi On Location setelah yang satu ini.